Halo guys, kembali lagi bersama saya Benny Alfredo. Oke, di video kali ini jelas kita sudah pasti membahas mengenai tanaman. Tapi ini bukan plan tour seperti video sebelumnya. Oh, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa langsung cek ya. Itu mengenai plan tour, aku bakal nunjukin beberapa tanaman hias yang aku punya di indoor. Dan sekarang aku mau ngasih tips buat kalian cara membuat mini garden. Aku nggak tahu sih pastinya ini namanya apa, cuma sebut saja lah mini garden. Mini garden berarti taman mini. Nah, jadi kita hanya perlu menyiapkan beberapa bahan aja ya. Yang pertama bahannya itu adalah wadah. Ini kebetulan aku menggunakan wadah bekas ya, ini bekas tempat makanan. Jadi aku gunakan untuk sebagai ya daripada jadi sampah, jadi lebih baik kita menggunakan bahan bekas. Jadi ini juga lebih ekonomis ya. Selanjutnya aku menyediakan medianya juga, yaitu tanah dicampur dengan kompos. Oke, selanjutnya kalian harus siapkan beberapa jenis tanaman. Ya aku rekomendasikan sih kaktus ya, karena kayak lebih bagus aja gitu. Tapi kalian ini bebas. Yang penting tanamannya itu termasuk tanaman yang kecil-kecil, mini dan sesuai dengan wadahnya. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Selanjutnya aku sediakan juga beberapa batu-batuan. Ini yang aku ambil dari depan rumah kebetulan. Jadi untuk menambah kesan estetikanya aja. Air semprot gini pakai spray, gunting yang sangat tidak estetik, dan kalau perlu kalian boleh menggunakan sarung tangan. Oke, kita lanjut aja, langsung kita mulai ya. Karena aku pakai sarung tangan dulu supaya lebih bersih. Jadi mini garden ini sangat bagus banget untuk menghemat penggunaan pot ya, karena biasanya kita kan menanam tanaman hias itu biasanya satu pot untuk satu jenis. Jadi ini bagus banget, selain dia kelihatan lebih natural juga jadi lebih menghemat pot. Siapkan ininya, wadah dan medianya. Lalu kita boleh pilih tanaman mana yang mau kita buat di wadahnya dulu. Kalau aku mungkin milih ini dulu ya. Kalau nggak salah ini jenis Dracaena ya. Tanaman yang cukup unik, mirip Sansevieria yang golden ya. Kalian bebas meletakkannya di mana aja. Kalau aku lebih prefer ke ujung aja ya, karena dia ukurannya yang cukup gede juga. Seperti ini. Nah, kalian bisa langsung tinggal tancapkan lalu tanam dia di bagian akarnya. Selanjutnya mungkin aku milih nih ya, jenis Caladium atau keladi. Kebetulan ini warnanya juga cukup unik. Aku lebih prefer buatnya ini di pojokan juga. Jadi untuk menatanya kalian bebas ya, bebas berkreasi. Jadi semakin bagus tempat penataannya, semakin indah dilihatnya. Nah, seperti ini. Kebetulan daunnya cuma satu karena yang lain tidak gabur. Oke, yang selanjutnya aku pilih kaktus lah, mungkin ya, boleh masukkan kaktus. Aku kurang tahu ini kaktus apa, tapi ini cukup bagus juga. Aku buat lagi-lagi aku buat yang kalau yang size-nya besar gini, aku buatnya di belakang. Jadi karena kalau misalnya dia di display yang kecil jadi lebih kelihatan. Tuh. Ini saran aku ya. Tanam. Ini termasuk menguji kreativitas kita juga. Tentunya aku memilih ini. Aku jenis tanaman apa ini aku juga lupa. Pokoknya ini termasuk unik juga. Oke, karena ini kaktusnya cukup gede ya. Jadi ya bolehlah kayaknya dipotek dulu dia. Potek. Karena untuk menanam kaktus ini termasuk gampang juga ya, termasuk yang tanaman yang gampang. Potek beberapa terus aku tancap di beberapa tempat dia.
Oke, bikin itu dulu. Selanjutnya aku campur dengan yang ini. Mungkin kalian nggak begitu melihat banyak perbedaannya, cuma bedanya itu dari durinya. Yang ini dia warna orange gitu, dia ini yang kuning. Oke, aku ambil beberapa biji saja, beberapa potong aja untuk meramaikan. Oke, jika itu sudah cukup juga. Selanjutnya aku masukkan lidah mertua Sansevieria. Itu termasuk kuning juga bentuk daunnya karena dia lebar pipi-pipi gitu. Mungkin ini aku buat di sini ya. Tanam. Oke, karena masih banyak space yang kosong, mungkin kita bisa manfaatkan batu-batu ini untuk mengisi space yang kosong supaya lebih estetik juga. Mungkin aku bisa menata di beberapa tempat supaya dia lebih estetik juga. Kira-kira seperti ini dia jadinya. Maaf banget kalau kurang estetik, nggak seestetik yang kita bayangkan ya, kira-kira beginilah. Iya, alangkah lebih bagusnya lagi kalau lebih banyak tanaman yang dibuat di sini bermacam-macam ya, lebih rame dia, dan apalagi seperti ini berbagai jenis dia dibuat di satu space gitu, bakal lebih bagus lagi ya. Jadi ini salah satu cara kita memanfaatkan bahan bekas supaya tidak jadi sampah dan juga sekaligus menghemat penggunaan pot. Nah, menurutku sih punyaku kurang estetik ya, tapi siapa tahu punya kalian teman-teman semuanya lebih estetik ya, boleh ditunjukkan nanti. Boleh tag di Instagram aku buat yang estetik mungkin, boleh tag Instagram aku di Benny_Alfredo, nanti aku bakal repost satu-satu. Jadi ya jadinya seperti ini. Kali bagus lagi kalau banyak tanamannya, cuma aku karena ini kayak terlalu besar juga, belum satu jenis juga, aku buat ini aja. Oke, selanjutnya spray. Kalian boleh spray bagian medianya ya, karena supaya dia lebih terjaga kelembapannya. Nah, aku kasih tips juga untuk kaktus, kita nggak perlu sering-sering menyiramnya. Sekitar seminggu sekali aja itu udah cukup bagus, karena aslinya kaktus itu tanaman dari daerah gurun atau daerah panas, jadi dia udah menyimpan cadangan air di dalam tubuhnya. Sama seperti ini juga Sansevieria atau lidah mertua juga seperti itu. Nah, jadi ya kalau caladium ini termasuk yang membutuhkan lembab, jadi kita cukup spray di bagian caladiumnya aja, bagian media caladiumnya aja, karena dia benar-benar butuh kelembapan, tapi tidak yang basah ya, jangan terlalu basah karena takutnya membunuh tanamannya juga. Nah, untuk yang lain mungkin kita boleh spray secara random aja supaya tidak terlalu basah dan lembab banget gitu. Oke, kalau untuk yang caladium boleh kita buat jadi lebih lembab lagi. Ini dia jadinya. Oke, buat teman-teman semuanya, ini sekedar tipsnya aja ya, walaupun tidak begitu estetik ya, mungkin ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Sebenarnya aku pernah lihat lebih bagus itu kalau dia menggunakan pot batu, jadi dia kesannya lebih bagus lagi. Tapi ya kita namanya memanfaatkan bahan bekas ya, kita manfaatkan sebaik mungkin, kita buat kreasikan lebih mungkin sebaik mungkin lagi. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Semoga tips ini bermanfaat. Thank you.